Jadi kita melihat ya, khususnya umat Islam yang menyimak ini, coba lihat saudara Herdi, dia tidak bisa menjawab kemudian bagaimana Yesus itu menghukum umat Islam. Dia hanya mengambil hadits, sedangkan hadits yang dia bawa itu adalah menerangkan tentang iblis. Ya. Wahyu 3 nomor 9 di situ dikatakan melainkan setan telah menguasai mereka. Jadi jadi orang yang berjamaah dan dia sholat sendiri itu dikuasai oleh setan. Jemaat setan itu ada di Wahyu 3 nomor 9 itu dikatakan dari Yahudi. Ya, kalau kita mau balik, kalau mau cara-cara licik seperti itu gampang. Pertanyaan saya kepada saudara Herdi, ya, apakah kemudian ada jaminan keselamatan kepada orang-orang yang menyembah, mendudukkan Yesus sebagai sembahan? Ada tidak jaminannya? Layaknya Yesus menjamin hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, yaitu Engkau yang mengutus aku. Sedangkan aku adalah utusan. Itu jaminan. Jaminan kepada Bani Israel, mereka mendapatkan hidup kekal apabila mengenal Tuhannya Bani Israel satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang datang kepada mereka sebagai utusan Tuhan. Itu jaminan keselamatan dari Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara Herdi, adakah jaminan keselamatan Yesus kepada Kristen yang makan babi, yang tidak bersunat, yang ibadah hari Minggu, yang menyembah anak Maria, menggantikan Tuhannya Yesus itu sendiri? Tolong tunjukkan data di dalam kitab saudara. Data akurat bahwa Yesus menjamin surga bagi orang Kristen. Ingat tadi yang pertama, yang dihakimi Yesus Anda tidak bisa menunjukkan. Ini pertanyaan kedua, silakan. Waktu selesai, Malikil waktu menjawab 4 menit dimulai dari sekarang. Oke. Ya. Jadi gini ya, di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, jelas jaminan yang Yesus berikan. Domba-dombaku, kan yang diselamatkan domba, kambing dibuang ke neraka. Jadi yang dimaksud domba adalah orang yang mendengarkan suara Yesus dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, melakukan apa yang difirmankan Yesus, mengikut aku. Itu yang disebut domba. Jadi ini bukan lagi uraian ini seperti yang kamu uraikan. Jadi domba di akhir zaman itu hanya dua analogi, yaitu domba dan kambing. Domba ciri-cirinya orang yang percaya Yesus, mendengarkan suaranya dan melakukan firman-Nya, apa yang Dia perintahkan, mengikut aku, itu disebut domba. You tidak percaya, yaitu you masuk kategori kambing, bro. Dan itu sudah dikatakan digenapi oleh Muhammad. Nah, dan aku akan memberi hidup kekal. Jadi domba-domba diberi hidup kekal. Jadi kalau di surga itu hidup, kalau di neraka itu mati kekal. Disiksa, artinya disiksa kekal. Nah, orang yang domba akan diberi hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti, bukan kata Allah semoga, enggak, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan bagi domba-domba. Anda mau jadi domba, percaya Yesus dan melakukan apa yang Yesus firmankan, karena Yesus adalah hakimnya. Kalau Anda tidak percaya, ya otomatis Anda memposisikan diri sebagai kambing. Kambing itu di sini bukan orang Israel, orang Islam. Jadi orang Islam yang sholat sendirian itu disebut kambing. Kambing nggak boleh sholat sendirian, kambing nggak boleh menyendiri. Karena ketika ada kambing yang menyendiri, akan diterkam serigala. Serigala adalah iblis. Itu maksudnya di ayat ini. Ini jelas kok, bro. Ini Abu Daud 460. Jadi secara tidak langsung Muhammad menggenapi apa yang Tuhan Yesus firmankan tentang domba dan kambing. Kalau kawan-kawan muslim bertanya, mana Yesus menghakimi orang Islam? Ya itu kambing dibuang ke neraka. Memang kambing siapa? Kambing kan umat Islam. Bukan kata saya, bukan kata Malikil, ini kata hadis loh, kata Muhammad, bukan kata saya. Serigala itu hanya memakan, menerkam kambing yang sendirian. Jadi umat Islam itu jangan sholat sendirian karena akan diterkam serigala. Sebab kambing yang sholat sendirian akan diterkam serigala, itu maksudnya.
Itu jelas kok. Kenapa harus dibantah lagi? Digiring ke Yahudi. Ini bukan Yahudi, bro. Ini Islam, bukan Yahudi. Nah, jadi jelas ya, Kristus Yesus adalah hakim. Nah, saya belum mendapat penjelasan. Kalau Allah itu hakim, bagaimana dia menghakimi? Apakah butuh bantuan Muhammad atau malaikat? Kan Allah nggak punya wujud. Bagaimana dia cara menghakiminya? Ya kan? Kan Allah nggak punya wujud, nggak terlihat, tidak serupa. Lalu bagaimana dia mau menghakimi? Coba jelaskan dengan literatur, dengan data. Cara Allah menghakimi manusia umat Islam seperti apa sih? Nah, kalau nggak ada ya saya otomatis saya akan buktikan sendiri bahwa Allah itu akan dihakimi, bukan menghakimi, dari Quran pula. Nah, gitu. Masih ada waktunya. Masih ada waktu, lanjutkan bro. Hakim. Ya? Gimana? Itu masih ada, lanjutkan bro. Oke. Jadi Yesus Kristus, saya mau bawa data apa lagi? Sudah banyak datanya dari tadi. Dia adalah hakim. Tadi kawan Kusuma mengutip Yohanes. Yohanes berapa tadi? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baca selanjutnya, aku menghakimi. Waktu selesai bro Malikil, ditahan dulu datanya. Oke. Bro Zuma 3 menit untuk menyangga. Oke, ya. Jadi Saudara Herdi tidak menggunakan waktu ini ya dengan baik untuk membuktikan bahwa Kristen penyembah Yesus itu ada jaminan dari Yesus. Dia hanya mengais-ngais kitabnya ajaran Yesus yang menjelaskan tentang orang Yahudi pengikutnya. Yang saya tanya ini Kristen. Yang dari Romawi ini loh yang saya tanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba di sini adalah Bani Israel. Serigala itu Romawi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Apakah Kristen mengikuti Yesus? Tidak. Yesus itu praktisi Yudaism. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang diikuti oleh Kristen? Gak ada. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Siapa mereka ini? Bani Israel, pengikutnya, bukan Kristen. Yang saya minta tunjukkan data akuratnya, bahwa Yesus menjamin Kristen penyembahnya yang di luar Yahudi, yang bukan domba. Ini kan domba nih yang disebut oleh Yesus. Domba itu, saudara Herdi, pasang kupingnya. Domba itu Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Kalian itu serigala menurut hitungan yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Nah, Anda mengambil hadis dari Abu Daud. Tidak ada hubungannya itu. Ini hadisnya sangat jelas menerangkan tentang jemaah yang tidak sholat orang Muslim yang tidak sholat berjamaah itu diibaratkan kambing yang sendirian yang akan diterkam oleh serigala. Jadi umat Islam yang berpisah dari jamaah, yang tidak sholat berjamaah, meninggalkan ibadah sholat, itu adalah orang yang meninggalkan agama Islam dan itu gampang dimurtadkan. Itu fakta. Makanya Rasul mengambil data itu. Ya, tidak 3 orang di satu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Siapa setan ini? Setan ini yang Wahyu 3 nomor 9 itu tadi. Siapa itu? Itulah serigalanya. Karena itu tetaplah kalian berjamaah. Perintahnya tetap kalian berjamaah. Tidak ada hubungannya antara kambing dan domba di sini, Her. Nggak ada hubungannya. Umat Islam yang tidak ikut berjamaah itu diibaratkan kambing yang akan diterkam misionaris. Itu yang perlu Anda paham. Harusnya Anda malu membawa data itu. Ya, jadi Anda tidak bisa membuktikan jaminan dari Yesus sama sekali. Ingat, sekali lagi saya katakan, domba-domba itu Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Di luar Bani Israel itu serigala. Paham? Silakan. Ya. 3 menit Bro Malikil. 3 menit. Jadi Bro Suma ini hanya mentok kepada Kristen. Ya harus tahu Kristen itu apa. Kristen itu Kristonos, orang yang mengikut Kristus. Itu artinya pengikut Kristus.
itu Kristen. Nah, jelas di situ di dalam Yohanes kan jelas. Ntar kita buka lagi ya. Domba-dombaku, belum di open cam ya. Ntar, oke. Nah, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Tidak ada ini spesifik ini bangsa, enggak. Orang yang mengikut Yesus dan mendengarkan suara Yesus itu disebut domba. Kristen yaitu artinya pengikut Kristus. Hal remeh-temeh kok dipolemikan, bro. Dan lagi Israel kan sudah saya jelaskan. Israel itu artinya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Ya, Yakub berubah menjadi Israel karena dia bertahan, bergelut dengan Malak Hashem hingga matahari hampir menyingsing. Itu maksudnya orang yang bertahan dan digenapi oleh Yesus Kristus di dalam Wahyu 21 ayat 7 nih. Oke, Wahyu 21 ayat 27. Barang siapa menang, orang yang bertahan, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Udah, itulah yang disebut orang-orang Kristen. Itu yang disebut orang-orang Israel. Israel itu artinya orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Itu disebut Israel, orang-orang yang bertahan dengan penghakiman dunia, tetap pada imannya, itu Israel. Jadi harus tahu dulu. Jadi Yakub berubah menjadi Israel bukan begitu saja, bukan seperti Allah merubah Abraham menjadi Ibrahim, kosong melompong, kagak ada artinya, enggak begitu. Allah mengubah Saul yang ada artinya menjadi Tolut yang kagak ada artinya. Beda. Jadi di dalam pemahaman kekristenan tentang nama itu sangat berarti. Jadi bukan sembarangan. Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel bukan tanpa arti, ada artinya. Kan dijelaskan di dalam Kejadian, kan jelas di situ. Kenapa dia disebut Yakub? Karena dia bertahan, bergulat dengan Malak Hashem sampai matahari hampir menyingsing. Itu orang-orang yang bertahan. Itu maksudnya Israel. Jadi harus tahu dulu. Nah, tentang tadi mana tadi ya? Habis. Oh, habis. Waduh. Ya, ini lanjut ke pertanyaan ya, Bro. Bro Dad. Ya, lanjutkan aja ke satu sesi lagi. Bro Malikil bertanya 2 menit. Ya, saya bertanya, Allah kan nggak punya wujud. Bagaimana dia cara menghakimi manusia umat Islam? Apakah minta bantuan Muhammad atau malaikat? Coba dijawab itu. Sudah, masih banyak sisa waktu. Waktunya masih terlalu banyak. Nah, apa ya? Kok saya harus mengulang-ulang hadis ini? Kan jelas hadis Abu Daud 460, kambing yang dimaksud kan umat Islam. Bukan orang Yahudi. Ini kagak ada hubungannya dengan Yahudi. Ini Islam, orang Islam yang sholat sendirian itu disebut kambing. Udah, jangan dibantah. Dan ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Ketika dia datang di akhir zaman, dia akan memisahkan seluruh umat manusia, seluruh bangsa akan dikumpulkan. Dan akan dipisahkan domba dan kambing. Domba ditaruh di sebelah kanan dan kambing ditaruh sebelah kiri. Jadi seluruh bangsa akan dikumpulkan. Yang domba sebelah kanan, kagak ada lagi Israel bangsa, kagak ada lagi. Ini Israel, orang-orang yang bertahan beriman kepada Mesias, itu disebut Israel. Nah, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba dibawa ke surga, kambing dibuang ke neraka. Ya udah, itu saja, simple. Tidak ada pilihan ketiga. Bro Suma kalau mau mencari pilihan ketiga, kagak ada di dalam Alkitab pilihan ketiga. Nggak ada pilihan damai, nggak ada penghakiman. Jadi penghakimannya yaitu ya dan tidak. Ya adalah domba, tidak adalah kambing. Udah, kambing dibuang ke neraka, domba dibawa ke surga, selesai.
Jadi Muhammad itu bukan sesuatu bertepatan menarasikan umat Islam itu adalah kambing. Itu penggenapan nubuatan. Karena Tuhan sudah tahu suatu saat nanti ada orang yang menyatakan dirinya sebagai kambing. Nah ini yang digenapi oleh Muhammad. Jelas itu. Jadi umat Islam kalau mau ke surga ya cepat-cepatlah Anda jadi. Waktunya selesai Bro Malikil, 2 menit berlalu. Bro Zuma jawab 4 menit. Pertanyaan Bro Malikil, silakan. Bro Zuma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, saya mute tadi. Yuk, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran, aturan main, semua tentang hal baik dan buruk itu sudah dinyatakan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau mengikuti perintah-perintah itu, maka silakan dia mengikuti. Dia jatuh pada koridor beriman. Lalu dikatakan oleh Allah, wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang ingin mengingkari, ingin kafir terhadap perintah aturan mainnya Tuhan, maka silakanlah dia kemudian ikuti aturan itu. Ada penghakiman Allah yang kemudian menjadi kunci dari keselamatan manusia. Wa huwal alimul hakim, dan dialah Allah al-alim yang maha mengetahui, dan al-hakim yang maha menghakimi, maha bijaksana di dalam penghakimannya. Qalu subhanaka la ilmu lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah maha menghakimi. Ya, jadi semua akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yesus tidak pernah mendapatkan gelar al-hakim. Dia hanya mendapatkan gelar hakim saja. Oke? Nah, lalu kemudian sampai kepada sesi terakhir, Anda tidak bisa memberikan data bahwa kalian itu ada jaminan dari Yesus. Gak ada. Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus. Bung, sadarlah Bung. Sekarang tahun 2022. Kalian itu bukan pengikut, kalian itu pentuhan. Oke? Yang dikatakan pengikut itu yang mengikuti pola kehidupan Yesus. Yesus itu imam. Yang dilakukan imam itu yang diikuti makmum. Kalau kalian pengikut maka kalian makmum. Apa yang dilakukan yang kalian ikuti itu yang kalian lakukan. Ya. Yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Anda sendiri, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Itu siapa? Kristen. Mengusir setan demi namamu? Itu siapa? Kristen. Mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Itu siapa? Kristen. Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Apa kalian tidak malu digituin sama Yesus? Tidak malu gitu? Tidak merasa gitu? Lalu Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa enggak malu gitu diusir? Ngaku-ngaku pengikut, sampai-sampai mereka bisa bermujizat, bernubuat, mengusir setan, gara-gara yakinnya kepada Yesus tapi dianggapnya Tuhan. Disesatkannya kemudian oleh iblis, ya, sampai mengaku bahwa itu adalah Tuhanku. Tapi apa yang terjadi dengan kalian? Aku tidak pernah mengenal kamu, Herdi. Kamu itu pembuat kejahatan. Nah, dan lalu dari mana Kristen ini? Baca Kisah Para Pewarta 11 nomor 25 nomor 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus bersama dengan Saulus. Lalu kemudian mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di sana 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu pengikut Saulus, kawan-kawan. Ya, yang dikatakan pengikut Yesus itu yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Taat kepada hukum Taurat. Harus engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Ya, dengan berpegang teguh kepada ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu baru pengikut Yesus. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pentuhan Yesus. Jatuhnya nanti dianggap sebagai pembuat kejahatan. Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, Herdi, engkau adalah pembuat kejahatan. Demikian. 3 menit Bro Herdi. Oke. Suma tidak berani ya menjelaskan bagaimana Allah menghakimi umat Islam.
Allah kan nggak punya wujud bro, nggak punya bentuk. Bagaimana cara dia menghakimi? Apakah Allah butuh bantuan Muhammad atau butuh bantuan malaikat? Coba dijelaskan. Atau nanti Allah punya bentuk nanti di akhir zaman. Nah kalau Allah punya bentuk, punya wujud, itu celaka. Artinya nanti Allah itu sujud di bawah kaki Yesus. Allah kalau punya lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan. Nah yang sering disalahkan kan Paulus. Paulus tidak pernah mengatakan, wah berimanlah kepadaku. Enggak. Justru Paulus gini. Nih, saya kasih kamu ya dalilnya ya. Nih, apa kata Paulus? Galatia 1 ayat 10 sampai 11. Oke. Jadi, bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Elohim, Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dia sudah mengakui bro. Kalau dia mencari kebenaran, kemuliaan atas dirinya, dia bukan hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku termasuk semua, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kepada Paulus. Lah tadi bawa-bawa hukum Musa. Di dalam Markus kan sudah dibaca tadi bro. Kok ngeyel lagi sih? Tapi gak apa-apa lah. Karena kan memang begitu. Markus 12 ayat 29. Oke. Nah, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yod-Heh-Vav Elohenu, Yod-Heh-Vav Ehad, ya. Kasihilah Yod-Heh-Vav Elohenu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa, bukan tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, yang diajarkan itu Yesus adalah sempurnanya hukum Taurat ada di dalam hukum kasih. Waktu selesai Bro Malikil. Cepat kali ya. Oke, lanjut. Bro Juma tanggapi. Ya, dijawab Baik, dulu bro pertanyaan saya. Jadi tiga apa yang kamu jabarkan itu, ya, yang kamu jabarkan itu ajaran kasih kepada Tuhan. Seperti apa kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan itu diterangkan dalam kitabnya Yesus. Apa itu kasih kepada Tuhan? Apa itu kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan itu apa? Menjalankan segala perintah Tuhannya Yesus. Ya, jangan menambahi, jangan mengurangi, supaya kamu tidak dianggap sebagai penyesat. Itu kasih kepada ajaran yang dibawa oleh Yesus. Kasih itu harus mentaati perintah Tuhan. Kasih itu harus mengikuti apa yang kemudian Tuhan ajarkan. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Itu yang disebut kasih. Kasih kepada Tuhan itu, baca di Ulangan 11 yang saya katakan tadi. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, aturannya dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu yang disebut kasih kepada Tuhan. Kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhanmu. Caranya melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, yaitu berpegang pada ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Lalu kasih kepada manusia seperti apa? Kasih kepada manusia, baca di dalam Matius 19. Ya.
mengajarkan kepada orang lain untuk melaksanakan hukum Taurat dan tidak menghilangkan setitik pun sebelum langit dan bumi lenyap. Itu baru kasih. Makanya Yesus mengatakan ketika dia ditanya seperti apa dia memperoleh hidup yang kekal, maka pengikut-pengikutnya harus kemudian mentaati segala perintah Tuhan. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti kasih kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, kasih kepada manusia, mengajarkan manusia untuk taat kepada perintah Tuhan. Yang kalian lakukan apa? Menghilangkan perintah Tuhan dan mengajarkan manusia untuk tidak melaksanakan perintah Tuhan. Anda lebih percaya kepada apa yang diajarkan oleh Paulus. Tentang Paulus, Anda membaca tadi dari Galatia tadi. Dia harus nampak seperti domba. Dia harus nampak baik. Bagaimana dia mau menyamar kalau dia tidak baik? Dia harus baik, menyatakan perbuatan-perbuatan baik, nasihat-nasihat yang baik. Tapi apakah kemudian perkataan-perkataan itu firman Tuhan, ajaran yang berkesesuaian dengan Yesus? Jadi saya katakan, Anda belum bisa memperlihatkan bukti bahwa Yesus diberi keselamatan kepada Kristen. Silakan. Ini udah 2 menit. Bentar. Ya, menarik ya. Kalau semua masuk ke ranah kasih, ya. Moderator, bentar, Bro Malikil, bentar. Closing aja Bang. Udah selesai Bang. Anda tidak bisa membuktikan jaminan kesehatan keselamatan dari Yesus ke Kristen, tidak ada. Silakan. Closing. Tadi yang opening siapa ini duluan? belum ada penyelesaian yang benar ini. Apa mau lanjut lagi satu sesi lagi? Enggak apa-apa, karena beliau juga udah nyerah, Bro. Enggak masalah. Bukan saya menyerah, Her. Oh. Sangat disayangkan Herdi, Anda tidak bisa menunjukkan data akurat jaminan keselamatan kepada penyembah Yesus. Loh, Anda hanya mengais domba-domba. Nah, iya. Domba itu pengikut. Pengikut dengan pentuhan itu beda. Pengikut Prabowo dengan penyembah Prabowo itu berbeda. Kalian bukan pengikut, kalian ada pentuhan Yesus. Oke? Di situ yang kalian tidak bisa. Jadi mending closing aja, karena semakin banyak waktu semakin kasihan, karena Anda tidak bisa membuktikan adanya jaminan kepada Kristen dari Yesus. Bro Dedi, Ya, berapa menit closing closing? statement 4 menit. Dimulai dari Bro Juma ya. Dimulai dari Bro Zuma boleh? Silakan. Saya aja, Bro, saya. Oke. Silakan 4 menit. Oke, jadi kawan Kusuma tadi berbicara kasih. Nah, tadi kan kita sudah di awal kita udah baca. Jadi kayaknya saya harus mengulang-ulang. Karena begitu besar kasih Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini memberikan anaknya yang tunggal. Nah, kita balas mengasihi ini apa? Percaya. Itulah yang kasih diinginkan Allah. Percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus Kristus. Itulah bentuk kasih. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kasihilah Tuhan Allahmu. Kagak. Nah, kan kawan semua dari tadi nggak jawab. Allah itu punya wujud sih. Kalau nggak punya wujud, bagaimana dia cara menghakimi? Minta bantuan Muhammad atau minta bantuan malaikat untuk menghakimi? Kan nanti yang terdakwa akan melihat hakimnya. Lalu bagaimana cara menghakimi? Yang hakimnya mana ini? Yang mana hakimnya? Kan kayak orang pelongok-pelongok nanti di muka pengadilan. Mana hakim nggak kelihatan? Nah kan begitu, harus dijelaskan. Nah kalau Allah punya wujud itu bahaya. Jadi bro harus konsisten. Allah nggak punya wujud. Kalau Allah punya wujud, pasti Allah takluk di bawah kaki Yesus. Allah sujud di bawah kaki Yesus dan lidahnya akan mengakui Yesus Tuhan. Jadi berbicara kasih Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah timbal baliknya ya kamu mengasihi anaknya itu yang datang di dunia, percaya kepadanya itu. Kasih yang Tuhan harapkan, mengasihi Tuhan ya itu. Bukan kasihan, bukan. Nah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama ya itu sulit kalau diamalkan di dalam Islam.
Karena Islam itu pengajarannya tidak seperti yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu atau berilah makan orang yang membutuhkannya. Karena Islam mengajarkan lain. Jika kamu mendapati Yahudi dan Nasrani di tepi jalan, maka pepetlah sampai ke tepi. Itu tidak akan bisa terjadi kasihnya sesama manusia. Lalu Muhammad berkata tidak akan bersatu di Jazirah Arab dua ajaran. Itu nggak akan berlaku kasihnya. Karena pasti akan perang-perangan. Lalu Muhammad berkata, aku diutus untuk memerangi orang sampai mereka itu syahadat. Nah, itu tidak akan terjadi kasihnya. Tetapi apa yang Yesus ajarkan bukan memenangkan jiwa dengan pedang atau peperangan, tetapi dengan kasih. Itu akan terjadi kepada siapapun, kecuali orang yang tidak mau mengamalkan kasih, itu adalah setan. Nah, setan kan tidak mau mengasihi. Setan maunya ya musuh-musuhan. Ya, kita kan bisa melihat spirit siapa yang saling memusuhi. Saya sih kalau di sini mau bawa data-data yang menohok, itu bukan memusuhi. Saya hanya membantu membukakan literatur-literatur Anda supaya Anda tahu dan mengerti siapa yang Anda sembah. Bukan memusuhi. Saya tidak ada niatan saya mengasihi Bro Suma, bahkan saya sangat mengasihi dia. Nanti kawanku Suma kalau mau baptis, tolong orang yang paling pertama Anda kabari adalah saya. Oke, kawanku, kalau you mau dibaptis, kabari saya terlebih dahulu. Bang Malikil, saya mau dibaptis, keren bro. Oke, ya gitu. Karena saya mengasihi Anda. Dengan saya mengasihi Anda, saya ngasih tahu Allah begini begono, Muhammad begini begono. Itu bentuk kasih saya terhadap Anda. Saya membantu Anda ngasih tahu apa yang Anda tidak tahu di dalam literatur-literatur Islam, baik hadis maupun tafsir maupun Quran. Begitu. Itu bentuk kasih. Jadi kalau kita kasih kalau setelah mati itu percuma, sia-sia. Ya beda, di dalam kekristenan tidak diajarkan mengasihi orang mati. Di dalam Islam kan diajarkan sampai saat ini umat Islam itu selawat, mengasihi Rasul. Soalnya kan Rasul sudah mati. Habis waktu, oke lanjut. Silakan Bro Iya. Juma 4 menit. Baik. Ya, jadi yang saudara paparkan itu hanya wujud kebencian aja. Tidak ada kasih yang kamu punya, Bung. Anda mengukur perkataan Yesus dengan perkataan Paulus. Makanya saya katakan Anda itu pengikut Paulus, dan Anda itu adalah anti terhadap Yesus. Anda mengatakan bahwasanya percaya kepada anak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apakah sekarang Anda itu percaya kepada Yesus? Tidak. Tapi kalau saya tanya, apakah Anda percaya kepada Paulus? Yes, Anda percaya. Apa bukti bahwa Anda percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Anda bawa Filipi 2 nomor 11. Semua akan bertekuk lutut kepadanya. Anda percaya kepada siapa tuh? Kepada Paulus. Tapi kalau Yesus mengatakan dia diberi kekuatan untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata siapa? Kata Yesus. Tapi apakah percaya? Tidak. Tapi apakah percaya kepada Paulus? Percaya. Ini makanya saya katakan kesempatan Anda untuk mengajarkan keselamatan dari Kristen itu mana? Anda tak mampu. Di dalam Yohanes 3 nomor 16, setiap orang yang percaya kepada anaknya, kepada hambanya, tidak binasa. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu loh. Tapi apakah sekarang Anda melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Tidak. Sejak kapan itu Yesus melakukan pekerjaan masuk ke gereja, kumpulan orang-orang yang berkulub? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus itu duduk berkongko-kongko dengan pemakan babi? Sejak kapan? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan justru Anda tidak pernah lakukan. Ajaran kasih itu apa? Kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Sudah saya katakan, sudah saya bacakan Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan melakukan dengan setia kewajiban kepada Tuhan, berpegang teguh kepada perintahnya, ketetapannya, peraturannya, itu dikatakan kasih kepada Tuhan. Nah sekarang kamu lebih percaya kepada Paulus. Dengan matinya Yesus, maka dia membatalkan segala ketetapan, peraturan, perintah yang ada muatannya hukum Taurat dan semua apa yang ada di dalamnya. Percaya enggak itu? Percaya. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengasihi Tuhan?
Anda sudah tidak memiliki peraturan-peraturan Tuhan. Yang Anda gunakan ini peraturan Paulus. Makanya saya katakan tadi di Yohanes 12 nomor 48, hakimku itu adalah perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Sekarang Anda mengatakan Yesus akan menghakimi Allah, Yesus akan menghakimi Nabi Muhammad. Emang ada perkataan Yesus begitu sebelum dia terangkat ke langit? Tidak ada. Yang ada, Bapakku yang ada di surga. Itu perkataan Yesus tuh sebelum dia terangkat. Tapi yang Anda jajakan untuk mengatakan menghakimi Allah, menghakimi baginda Rasulullah, itu perkataan Paulus. Ya. Yang saya minta perkataan Yesus yang akan menjadi materi penghakiman. Kalau penghakiman Allah itu sudah terjawab tadi, Allah itu maha adil dalam menghakimi. Dia yang memberikan aturan. Siapa yang kemudian melanggar masuk neraka, siapa yang mentaati masuk ke surga. Itu sudah. Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab, dong. Wujud itu artinya ada. Waktu habis. Oke, makasih. Oke, makasih Bro Zuma. Makasih teman-teman. Thank you. Oke, saya kira cukup ya. Yo, Nanti oke. lain kali kita bahas lagi. Oke. Saya jelasin dulu Ya, sedikit. oke. Ini kan sudah selesai. Thank you Bro. Iya, iya, saya Oke, pamit. saya jelasin Selamat dulu. malam teman-teman. Oke, saya jelasin dulu karena ini kan sudah selesai. Ini Udah, akibatnya. Ya, biar turun dulu nggak apa-apa. Saya tambahin dulu. Saya jelasin dulu. Ini sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak paham apa yang dia katakan. Contoh tentang Taurat. Di dalam pengajaran Islam tidak dijabarkan tentang apa itu Taurat. Nah, makanya kan saya pernah katakan bahwa Allah ini dia tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan Taurat. Itu yang pertama. Nah, Paulus itu dia selalu berbicara bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu masih melakukan hukum-hukum upacara. Taurat itu bukan hanya satu macam aja. Taurat itu berbicara hukum upacara, hukum bayangan, hukum sipil, 10 hukum. Nah, sedangkan yang Yesus genapi adalah hukum bayangan di dalam Ibrani 10 ayat 11, Ibrani 9 ayat 22. Itu yang harus dipahami. Di dalam Imamat 7 ayat 37 ayat 35 sampai 37 itu menjelaskan tentang bagaimana hukum-hukum upacara, hukum-hukum korban yang digenapi oleh Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus berhadapan dengan orang-orang yang masih berpegang pada hukum-hukum upacara yang tidak percaya Yesus. Itu sebabnya semua itu selalu bertanya, mereka selalu mempersalahkan Rasul Paulus karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa itu Taurat dan dia tidak paham tentang penjelasan Taurat itu. Makanya saya sering juga bingung apa hubungannya syariat dengan Taurat. Dia tidak paham. Makanya di dalam Galatia 5 ayat 1 jelas di situ Rasul Paulus mengatakan tentang hak perhambaan, tentang sudah dimerdekakan dengan hukum-hukum. Jadi hukum ini berbicara tentang Taurat ini harus dipahami, bukan tidak. Yang kedua, apakah orang Kristen tidak menurut hukum-hukum Taurat? Ada. Hukum Taurat yang mana? Orang Kristen masih tunduk 10 hukum. Ada 2 macam hukum yang Yesus ajarkan. Kasihilah sesamamu, kasihilah kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu dasarnya kepada 10 hukum. Hukum 1 sampai 4 yang hukum 1 sampai 4 itu menunjukkan hukum kasih kepada Allah. Hukum 5 sampai 10 itu menunjukkan kasih kepada sesama manusia. Betul. Nah, ketika Islam mengatakan horizontal vertikal, mana dasarnya? Apa kalian paham dengan hukum horizontal dengan vertikal? Justru mereka tidak paham. Tetapi hanya orang Kristen yang tahu tentang hukum horizontal dan vertikal yang ada di dalam 10 hukum, di dalam 10 Taurat Musa yang tidak tertulis di dalam kitab manapun. Jadi pertanyaannya sebenarnya simpel sih. Dari Iya. tadi Paulus yang sering disalahkan. Nah, pertanyaannya begini, apa untungnya bagi Paulus? Nah, jadi yang mereka tidak paham tentang Taurat, aturan-aturan mempersalahkan Rasul Paulus.
Rasul Paulus itu lagi berbicara tentang hukum-hukum upacara yang masih dilakukan seperti sunat, ya, sunat diperlakukan untuk keselamatan. Yang sebenarnya sudah kujelaskan tentang penyucian diri, sunat masih dilakukan. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 33, di mana orang Yahudi tidak boleh duduk sebangku dengan bukan orang Yahudi, itu termasuk Taurat. Itu yang Rasul Paulus tidak mau. Di dalam perjanjian baru sudah tidak berbicara soal halal dan haram. Tetapi bagaimana sudut pandang soal halal dan haram, ketaatan daripada ajaran orang Yahudi dan kepada kekristenan. Ya, kalau memang kalian mau ikut tentang ajaran orang Yahudi, silakan ikut saya, Imamat 11. Karena saya masih bergantung pada ajaran Yahudi. Makanya saya katakan, saya lebih halal daripada Muhammad, nabi kalian. Itu selesai. Kenapa mau dipermasalahkan? Ya, kalau tidak mengikut itu, tidak apa-apa. Tetapi di sini Yesus ajarkan tentang bagaimana harus beriman kepada Yesus dengan tunduk kepada 10 hukum. Kalau saya masih memegang kepada 10 Imamat 11 itu, ya mungkin dalam keyakinan pribadi saya bahwa itu saya harus menjadi lebih benar. Ya, saya tunduk itu. Bukan berarti itu menjadi satu alasan untuk bisa masuk surga. Ini harus dipahami. Kalau tidak paham, jangan bicaralah soal Taurat. Begini Bro Malik, Lalu jika Allah tidak berwujud, maka bagaimana caranya menghakimi? Enggak dijawab. bisa jawab dia itu. Enggak dijawab. Nggak ngerti deh itu. Ngerti. Jadi gini ya, tentang Israel itu ada artinya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Apa artinya? Sebab, nah ini artinya. Sebab, jadi Israel ini artinya ini. Sebab, Israel artinya engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itu arti dari Israel. Arti dari Israel orang-orang yang bertahan melawan Allah dan manusia. Melawan Allah artinya bertahan dengan hukum-hukum yang Tuhan tetapkan bagi manusia. Itu bertahan. Jadi sampai akhir hidupnya dia tidak menyalahi hukum-hukum Tuhan. Itu artinya Israel. Orang-orang yang bertahan, bergumul. Apa artinya? Jadi pikirnya ya hanya nama doang, kagak ada artinya, beda. Arti nama Yakub juga nggak tahu dia, bro. Akan namaku, lalu diberkati nyala Yakub di situ. Jadi orang yang menang adalah orang yang diberkati. Itulah Israel, orang yang bertahan, orang yang mendapat kerajaan surga. Itulah Israel. Nah, oke, lanjut. Jadi kalau saya melihat ya Bro Malik ya, kalau model-model orang ini, Paulus itu hanya dijadikan gerbang aja untuk menyerang, ya, untuk menyerang kita bahwa ajaran yang kita ikuti Paulus dan Yesus bukan Tuhan, gitu kan gitu ya. Saya mau kasih sedikit simulasi kecil ya, misalnya gini ya. Yang pasti Tuhan kita ini sudah datang dari awal, dari sejak manusia ada tuh sudah ada Tuhan kita ya, dari Adam. Itu nggak perlu dibahas lagi karena memang Tuhan kita yang sejati ya Allah Israel itu. Tapi kalau nanti kita saya kasih simulasi kecil, seandainya ini berandai aja bro, Paulus ini nggak ada, apakah sudah gagal pewartaan tentang Injil, tentang ajaran Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Kan itu masalahnya. Seandainya kita berandai aja dulu, apakah sudah gagal? Dia, bro. Paulus itu juga nggak minta dibela. Paulus itu juga nggak minta dibela. Makanya yang mau saya kasih tahu di sini sama Zuma, Paulus ini hadir untuk tugas kemudian ini benar-benar direalisasikan, ya.
ke seluruh dunia. Pada awalnya dari Israel dulu, dari Israel menyebar kemana-mana tuh suratnya, ke Filipi, Antioquia, kemana-mana. Tapi memang Paulus di situ dapat tugas yang lebih luas ya dibanding karena kepintarannya ya. Dia orang yang sangat Dia pintar termasuk ya, ahli dan Taurat. bergaul. Ya, nah, karena dia di situ. Tapi apakah seandainya Paulus tidak diikutkan dalam cerita ini, apakah penyampaian Tuhan sudah gagal? Enggak, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun sudah ada pesan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan sebarkanlah ini berita. Jadi walaupun cerita Paulus di sini digugurkan, Zuma sudah tidak akan bisa nyerang gitu, percuma. Karena Tuhan itu sudah mempersiapkan semuanya gitu. Lepas dari itu, kalau mau mengacu ya, bahwa tidak akan diadili umat-umat lain, menurut pendapat saya salah. Karena lebih kejam ayatnya. Gimana pun juga, ribuan tahun sebelumnya sudah kita dikabari bahwa kita itu akan menemui nabi palsu yang mati kena racun. Sorry to say, ya, yang kemudian kita juga akan mendapatkan setelah ribuan tahun hingga hari ini, kita akan mendapatkan orang yang dapat pengajaran manusia yang bukan hikmat dari Tuhan. Dan kita ketemu, tentu nggak saya sebutkan. Dan itulah mereka yang akhirnya disebut, siapapun yang tidak mempercayai Tuhan, yang Yesus itu adalah Tuhan, tetap itu akan disebut antikristus. Ya, Betul. yang bersekutunya kita sudah tahu. Dan artinya apa? Siapapun yang antikristus, anti akan penyalipan Yesus dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, seperti tadi target Bro Malikil, tetap akan masuk ke dalam neraka. Dan tidak itulah ada antikristus istilahnya. sebenarnya, bro. Ya, itu makanya itu kaitannya. Jadi apapun itu nggak ada tawar menawar. Tetap siapa yang antikristus dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan di dalam cerita kisah penyalipan, Oke. itu tetap akan masuk neraka. Jadi begini, Pak. Silakan Bro Billy. Dengan Matius kita bisa mengenal Yesus. Dengan Markus kita bisa mengenal siapa Yesus. Cukup Matius, Ya. cukup Markus, Ya. cukup Lukas, cukup Yohanes. Sakit bisa kenal siapa Yesus. Putus. Tetapi semua kitab itu disusun juga, Alkitab juga disusun dengan Roh Kudus, bukan hanya dengan kekuatan manusia kita disusun. Itu harus dipahami. Ya. Yang kedua, tidak ada satu Kristen pun yang mengikuti atau meneladani Rasul Paulus. Karena teladan kita kepada Yesus Kristus, makanya kita disebut Kristen. Kristen itu diambil daripada Yesus Kristus. Nah, pengajaran Yesus Kristus yang kita lakukan. Tetapi siapakah yang memakai atau yang meneladani Rasul Paulus? Jawabannya adalah mereka sendiri. Contoh, siapa yang memakai gelar Rasul? Ayo, siapa yang mau memakai gelar Rasul? Itu pangkat dari Rasul Paulus. Yang bicara. Yang pakai bicara gelar Rasul Billy. Yang menggunakan gelar Rasul Paulus itu siapa di abad ke-7? Itu gelarnya Rasul Paulus. Buka Bang Berserah, Gajian Rasul. Biar mereka tahu tahun berapa di berdirinya Gajian Rasul di Afrika Selatan, di Malta. Di Afrika Selatan lah, di Malta lah, di Ethiopia itulah diambil kata tauhid dari Tewahedo. Dan di Ethiopia lah si Bilal dikenal dari Afrika. Dan sendalnya sudah di sorga. Oke, kita buka dulu Gajian Rasul. Bang Berserah, Bentar. Masih berdiri. kita buka data Gajian Rasul itu ada di kapan? Di abad pertama Gajian Rasul berdiri. Dan gelar itu Rasul diberikan kepada Rasul Paulus. Siapa yang pakai? Siapa yang mengambil istilah Rasul? Rasul itu diserap ke bahasa Arab yang diucapkan oleh orang Kristen, pengikut ajaran Yesus Kristus dari Rasul Paulus. Makanya mereka menyebut Rasul Paulus itu adalah rasul. Kemudian gelar itu siapa yang pakai? Kita buka data. Bentar ya. Kok kenapa ini jaringannya ini? Jaringan Wah. jangan-jangan Waduh. diblok lagi. Jadi Nggak bisa kenapa buka ini mereka internet. sangat membenci Paulus? Karena Paulus dengan tegas menyatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau ada yang memberitakan Injil selain yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Dan sedangkan kita mengakui Yesus itu disalibkan untuk penebusan dosa-dosa kita, mereka tidak mengakui itu. Jadi
mereka memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang diberitakan oleh para rasul dan oleh para nabi yang telah dinubuatkan. Jadi wajar mereka sangat membenci Rasul Paulus karena Paulus dengan sangat tegas menyatakan terkutuklah dia. Jadi siapapun yang memberitakan Injil Yesus tidak disalibkan, entah dia Tuhan dari Arab, Tuhan dari Mesir, Tuhan Ya. dari Bangladesh, Tuhan dari Somalia, terkutuklah dia. Betul. Amin. Ya, terima kasih yang sudah belanja. Bang Billy, Silakan kenapa masuk di- jadi nggak bisa buka ya? Yang Hah? lain bisa Udah di- buka. Website ini Mereka- udah bisa. Udah. Sorry. Oh, Sabar. Bro. jangan-jangan sudah Sabar. diblok lagi. Waduh. Nah, coba Nah. dibuka, dibaca. Gajian Rasul. Gajian Rasul, Fontaine Kupikir- Santa Paulus. Kupikir Rasul Porten. Ini udah renovasi ya. Yang Ini renovasi. bangunan lama masih ada sebenarnya. Nah, poinnya di sini. Ada. Poinnya Ada di bro, sini. gambar ya. yang lamanya ada. Ada. Gambar yang Ada, lamanya ada. Poinnya di sini ya. Kelihatan nggak ya? Ah, Jelas bro. Kabur ya. Kena cor Udah, semen pas, juga pas, ini. sudah pas. Wah, pakai wiper, pakai udah bagus, wiper. udah bagus. Ya, Porsemen bro. Iya. Bro, kukunya kotor bro. Digunting dulu. 2000 tahun yang lalu ya. Dua- Mereka itu baru dua- berusia. ah. 2000 tahun 2000 tahun yang lalu Gajian Mana Rasul. bro kotornya bro? Ini gelap karena Oh, iya. kena pantulan cahaya. Oh iya. Nah, Kerbau, jangan kau framing. Kau. Bahaya juga sih. Kerbau betina udah tua ini, maka matanya gelap bro. Oh iya. Rasul ada yang minta spill nomor 33, produk nomor 33. Coba disematkan. Oke. Oh iya tadi. Iya itu. Betul. Spill nomor 33 kakak. 2000 years ago. 2000 tahun yang lalu loh. Sementara usia ini yang di seberang ini belum sampai 1800 pun belum sampai. Bayangkan. Jadi jauh God's sebelum mereka Rasul. ada sudah ada. Iya, Gajian Rasul. Gajian Rasul. Jadi sudah jelas ya, Gajian Rasul itu sudah ada 2000 tahun yang lalu. Ini di Afrika Selatan di Malta. Gelar ini diberikan kepada Rasul Paulus. Siapa yang ambil gelar itu, coy? Nah, Lalu dipakaikan Bro, kepada bro. siapa? Rasul. Ya, Nah, ini. National Trust. Kok kecil ya? Iya, siapa turun? Pergi Balikin. berumah kita jadi kopi. Sumbernya ya. Ngikut lagi turun. enggak, biar ku naik lagi, tersadarkan. Supaya dia besar. Sumbernya ya. Oh. Mau nomor teleponnya? Nomornya Nah, Bro. Iya. Ntar bentar. oh iya. Oke. Cukup? cukup. Valid sekali itu iya. Jadi jangan lagi Iya, kenapa nggak bisa ditutup? gelar rasul itu sudah dipakaikan 2000 tahun yang lalu. Jadi yang 2000 memakai tahun kemudian yang lalu dipakai. Ayo, siapa yang mau bantah? Muhammad bro yang bantah. ya itulah dia. Kenapa gelar Rasul Paulus dipakai? Kemudian kalian menghina Rasul Paulus. Kenapa? Coba Nih, dijelaskan Rasul. adik-adik. Rasul, ada permintaan keranjangnya kalau bisa dimasukin juga produk B2 katanya. Itu permintaan kakek loh. Oh iya, Sul, Bisa loh, mau nanya Sul, Ah, kok mereka itu hanya mengharamkan babi aja Sul? makanya kan Enggak. maka kan sudah saya jelaskan beribu kali bahwa Allah tidak mengajarkan tentang binatang halal dan haram, hanya mengutip tentang ajaran Ajaran siapa Sul? hanya Bro mengikuti Malikil. ajaran
Ya, itu terima kasih kepada ini akun yang bernama Arti ya. Dia memberikan dukungan yang luar biasa buat Bro. Oh iya, ada kawan kita tuh Bro Arti. Terima kasih Iya. buat kawan-kawan semua. Iya. Iya, iya. Ya. Terima kasih yang sudah mendukung berjalannya diskusi malam ini. Terima kasih untuk para donatur. Terima kasih untuk telah menyediakan room. Yowes, selamat beristirahat. Besok sekolah masuk pagi kita. Saya Bro. Bang tersadarkan, Apa saya tadi begini Bang tersadarkan, waktu Bang Bersera mau buka kamera, makanya saya gantiin supaya lebar di atas. Wih, Jangan kau ada juga yang ngasih aku emosi, ya. jangan kau emosi, kau mau langsung pergi. Jangan gitulah. Kelihatan sekali kau emosi. Ternyata Saya sama juga- betina dapat juga. Masa cuma Bro Malik yang cari kopi? Saya juga perlu kopi lama-lama di sini. Ini yang punya room nggak ada ngasih. Baca tuh profil aku itu. Tuh. Ya Allah, pengen ST. Sul. Rasul, Ya, kenapa mereka mengharapkan babi, Sul? iya, mereka hanya jadi begini, ada ajaran-ajaran daripada Yahudi yang mereka petik-petik, contoh babi haram, tanpa tahu dasar mereka ambil ke cerita daripada Yahudi tentang kutukan manusia menjadi kera, itu mereka ambil. Banyak ajaran-ajaran Yahudi yang mereka tidak paham, mereka masukin. Makanya kan mereka itu adalah agama yang membenarkan semua agama. Berarti tidak ada cerita sejarah ya? Iya, nggak ada. Ini ya kawan-kawan ya, saya ini ya komentar sedikit dengan diskusi malam ini ya. Misalnya ya, saya analogikan aja, Bro Kerbau Betina, sapi betina, dia hafal lagu India, dia hafal. Jadi pas ke India dia menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan hafalannya. Padahal hafalan dia itu mungkin salah ya. Jadi orang India mengkoreksi dia selalu ngeyel, enggak, yang benar begini, yang benar begini. Ini yang terjadi malam ini. Nangkap Betul. nggak kawan-kawan? Iya, ada. Sangat mantap. Kalau Ya. sekedar bernyanyi itu anak kecil pun bisa, tapi mengartikan dari nyanyiannya tersebut, mengerti nggak dia? Nangkap ya? Tapi kalau, Lengkap. kalau Jadi aku pada tadi simak akhirnya dia jadinya kayak mau orang si Juma, kesurupan ya. kalau aku simak mau si Masalahnya- Juma, Iya, masalahnya kalau mau Hanya tarik ke situ, orang-orang yang punya intelek. iya, enggak, masalahnya sebenarnya kalau Juma mau itu tarik- udah mengerti bro, hampir murtad dia itu. Kalau aku dengar ya, aku simak cara bicara dia. kalau mau tarik ke situ nanti Musa Suma kerepotan mencari legitimasi pengajaran mereka. Jadi begini, saya ada satu Iya. cerita. Enggak, Ada kita satu pahami cerita. lah. Wifi di rumah belum bayar. Saya punya satu cerita loh. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ketika Muhammad menerima wahyu, dia mengambil skenario Musa menerima 10 hukum. Tidak bisa bicara dan menjadi buta. Dia mengambil sebagian cerita daripada Musa waktu menerima 10 hukum. Ada cerita yang nomor 2. Muhammad pernah dikejar oleh Quraisy dan kemudian dia mengambil bantal, dia menutup bantal itu, kemudian dia lari di gua, kemudian di gua itu ditaruh Spiderman, laba-laba. Tebak, itu cerita siapa? Iya, Persia tuh bro, udah lama ya. Enggak, itu cerita siapa itu? Ya saya ceritain itu. Itu cerita daripada Muhammad. Dikutip dari cerita Iya. apa? Iya, itu dikutip dari cerita Daud dikejar Saul. Oh itu ya. Iya. Ada 3 cerita tapi saya lupa cerita yang satu yang dimirip-miripkan. Ada itu semua. Artinya itu namanya apa itu namanya? Kalau ngikut-ngikut. Menyadur. Nyontek bro. Menyadur. Ada cerita itu. Tapi kita beri dulu semangat buat saudara kita Maliki. Dari tadi dia menjawab pertanyaan itu dengan sempurna. Artinya dia tidak berasumsi. Dengan ayat dia runut semua. Luar biasa saudara kita Maliki Amalak. Haleluya, Banyak luar tadi biasa. Typing juga mantap dibilang bro. Malikil menjawab dengan Gini, ayat. gini, Jadi teman-teman Malikil semuanya, ayat, teman-teman semuanya. cuma asumsi. Teman-teman semuanya, jadi mumpung ahlul kitab masih ada di sini, ahlul milal masih di sini,
Demikianlah firman Allah SWT yang menyatakan bahwasanya jika kamu Muhammad memiliki keraguan-keraguan, bertanyalah kepada mereka yang membaca kitab sebelumnya. Kami di sini ada Bro Billy, Bro Berserah, Bro Otto, Bro Sapi Betina, Bro Malikil, dan saya tersadarkan. Silakan naik ke sini untuk bertanya-bertanya dengan kami karena kami membaca kitab sebelumnya, sedangkan kalian hanya beriman kopong. Silakan naik ke sini bertanyalah dengan kami sebelum besok mati menyesal masuk neraka. Wujud. Apakah Allah minta bantuan Muhammad atau malaikat? Coba naikin muslimnya. Kita cari tahu dulu. Iya, kenapa mereka menghindar ya dari keberadaan Allahnya itu? Benar-benar nggak ada apa ya? Nggak punya ketetapan gitu loh. Iya. Ketika Allah dinarasikan punya wujud, maka kiamat dunia. Iya makanya. Allah tunduk di bawah kaki Yesus. Mereka selalu menyembunyikan itu, selalu bermisterius Ada nggak gitu, muslim supaya mau naik ini untuk bertanya atau menjelaskan wujudnya Allah dalam penghakiman bagaimana? Atau Allah itu hanya butiran debu? Begitu datang ke dunia kami sedot nanti pakai penyedot debu. vakum cleaner. Sudut WC, bro. Ya karena Iya. begini, kalau Allah nggak berwujud, terus datangnya dalam bentuk apa? Kalau datangnya dalam bentuk butiran debu, ya terpaksalah aku sedot nanti. Oke, ini ada muslim yang mau naik. Saya perlu naikin. Yang mau Iya, naik aku turun. tolong jangan bawa ilir ke atas Aku ya. turun aja, Minimal bawa Rasul, ya. kepala beserta isinya sedikit. Nggak apa-apa. Salam sama salam. Sapi Ya saudaraku. Kenapa? betina, aku nyimak di bawah, standby kok, ya, biar dia naik. Oh, Nggak apa-apa, tetap sini. aku Lawan di atas. bro, yang naik lawan bro ya, jangan kabur kamu ya. Oh, oke. Iya, Oh. aku nyimak di bawah, standby. Sapi betina, tugas kamu. Tugas apa? Kamu kan ahlul kitab, tugas kamu menjawab. Kerbau, bro. Ya, halo. Selamat malam. Halo. Ya. Malam Bro Ivan. Apa Ivan? Iya, kenapa? Apa yang ingin kau tanya? Sebenarnya nggak mau ditanya sih. Cuman tadi kan kalian koar-koar gitu tentang Islam. Loh, Apa? kor apa? Kita Itu apa? kalian Ih, tadi Kau koar-koar takut kau ditangkap. menjelek-jelekan. Apa yang Dia menurut kamu? ya, yang kami jelekin yang mana? Coba kau uraikan. Tinggal disangka Kau aja. punya kapasitas apa untuk menjelekkan agama Islam? Saya menjelekan yang mana? Yang mana? Allah itu apa Gini tentang bro apa? Billy, ini Sebentar ini dulu. mungkin harus apa ya, ahli kejiwaan. Sebagai seorang ahli kejiwaan biar saya nangani kamu Bro Ivandro. Bro Ivandro, menurut Nah, kamu Anda Islam kalau menjelekkan? sebentar dulu, kalau Anda disenggol Bentuk agama iya. kalian marah Kamu nggak? berkata begini Itu bro, aja. menjelekkan Islam. Siapa yang menjelekkan Islam dan apa kapasitas kami menjelekkan Islam? Karena tanpa kami jelekkan pun, ya kamu lihat aja bagaimana. Itu Bahkan menurut Anda. kamu tahu bukan nggak bro? menurut saya. Ada ini, ada passwordnya gini bro. Jangan, Passwordnya ini paling jangan menakutkan kamu bro. keluarkan kata-kata seperti Ketika itu password yang ini tidak berbunyi bro, pantas. takbir, Allah Akbar, dor. Kalau Anda hancurlah disenggol balik benteng mau Khaybar. nggak seperti itu? Yang penting jangan fitnah. Saya berkata dengan data Ya, yang itu saya punya bro. fitnah, Ketika loh. Anda berbunyi kata-kata seperti itu fitnah. Allahu Akbar, maka hancurlah Loh. benteng Khaybar. Itu ada bro. Fitnah, Anda fitnah. Fitnah Jangan itu membodoh-bodohi perkataan orang. tidak benar. menunjukkan datanya. Jangan Kalau membodoh-bodohi saya orang. menunjukkan datanya, kamu Anda malam-malam lebih ini tahu mimpi tentang dikejar pocong ya. tentang Islam gitu. Iya, memang apanya yang perlu Ini, tahu? Memang Ivandra, agama itu kue. Ivandra. Anda yang lebih tahu daripada Islam gitu. Daripada Jelas. orang Islamnya Ivandra. Anda yang lebih tahu. Jelas. Ivandra. Jelas. Sekarang Kamu gini, nggak kena sama Anda. sekarang kesadaran gini ya? sebentar dulu. Gak usah keroyokan. Berani itu satu. Nggak keroyokan. Biarin aja bro, biarkan dia ceramah bro, biar Kau bicara sama guru. biar kami berdua aja Ivandra, bro. tersadarkan itu guru muslim dia. Kau tahu nggak? Gini Ivan, Kalian- kamu ini kalian bawa berani piring, keroyokan. Bukan, kamu ini datang ke sini bawa piring isinya nggak ada. Narasikan Itu. pendapatmu apa, bantah Iya, langsung. Jangan bla 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 nggak ada Bantah. isinya.
yang mana? Di Ya, saya mana hanya di meluruskan mana aja, yang kalian menjelekkan? jangan Di, seenaknya. iya silak. Jangan Gini seenaknya gini gini berkata gini seperti gini itu. gini. Iya, Nanti narasi kalau Ivandra, kan yang kalau Ivandra, dijelekin dengar balik, Dek, kalian dengar abang ngomong terima apa, nggak? Dek, Gitu Dek, aja. dengar abang ngomong Iya, apa. yang penting jangan bertanggung fitnah, jawab jangan dengan fitnah. saya. Islam Yang penting tidak perlu jangan Itu dijelekan, fitnah. sudah sangat jelek. Itu kan Perhatikan kata ini. kamu menjurus ke fitnah. Apa kalau bukan menjurus Bukhari kata fitnah itu? 2769. Memang Kamu salah. mau baca Arabnya, Ivandra. Flying victim Kamu kalian naik itu. ke sini jangan bawa ilir, Dek. Naik ke sini jangan bawa ilir. Coba, Coba coba. baca ini. Main flying victim. Baca. Kayak mak Bisa nggak baca? Buy one Kayak- lagi kita Kamu datang ke sini main mau keroyokan bawa kayak apa? gini. Ini Buy aja one nggak bisa lagi. baca. Baca ini, baca Buy ini, one, baca. keroyokan. Buy one lagi, Itu ayo. kalian berdua bicara nih, Ivandra. Kalian berdua lagi bicara. Ah, On cam. Ini aku udah Itu on udah cam on-cam ini. ya, on-cam lah. Kamu Lihat- kalau udah lihat nggak sanggup muka lu, jawab, angkat lihat tisu, muka lu, ambil lihat. tisu, buat gini aja. Kalau udah nggak sanggup jawab, Bawa ambil aja nggak tisu, on gini cam. aja. Iya. On-cam lah kau, kami Ivandra. ngerti. Ivan dulu. Liatin muka lu. Jangan Loh, bikin orang nanti- ini. Oh, aku gini bro, aku Lihat nggak mau muka tunjukkan lu. muka aku karena gini nanti bro. Nanti gini, bagaimana kalau Banyak kamu nanti cerita nengok lidah lu. aku terus kamu bilang gini, aduh lidahmu aduhai, terus kamu gigit pula Aduh. lidahku nanti. Kok naik-naik ini nggak ada isinya otaknya, ini cuma marah-marah kayak orang gila, nggak ada isi. Baca Kamu ini, nggak baca ini, nggak Ivandra. ngeluarin isinya. Iya. Oke, saya Dari lanjut yang- sedikit ya. Jadi nggak perlu dijelekkan, udah jelek bro sebenarnya. Jadi begini. Ini screenshot sendiri, baca sendiri di rumah ya. Mau baca di WC terserah kalian lah. Lebih amat. Baca ini. Jadi ketika pagi hari Ivandra mendatangi Khaybar pada waktu subuh, di mana penduduk Khaybar sedang keluar dengan membawa alat bertani ya, cangkul, sekop, Ya. dan lain-lain di atas leher mereka, pundak mereka. Tatkala mereka melihat beliau, mereka berkata Muhammad dan pasukannya. Lalu mereka berlindung di balik benteng. Lalu si Ivandra, baca ini benar-benarnya. Lalu si Ivandra, lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya beliau dan berdoa, aham, hancurlah Khaybar. Apa tuh imamnya? Coba sapi betina, takbir. Takbir. Oh, haleluya. Allahu Akbar. Hancurlah Khaybar. Sesungguhnya apabila kami mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang diperingatkan tersebut. Yang bilang ini lagi berperang, makhluk mana yang berperang dengan petani? Ya hanya itu. Ini orang lagi bertani, coy. Kalau mau berperang, cari prajurit yang benar-benar prajurit perang. Terus kalau Betul. Ivandra bilang open cam aku menengok muka kamu, jangan Ivandra, karena kenapa? Ada di Abu Dawud tertulis begini. Aku gelai, aku takut kamu mencium tubuhku. Kalau kamu mau hadisnya, naik aja ke sini. Oke, lanjutkan Prophet ini Aing, lanjutkan Aing. Aing, dalam jangan suruh sejarah aku pun buka tidak baju ya, ada. seperti Abu Daud ya. Iya, di dalam sejarah pun sebenarnya ya, kalau kita tanya sama mereka, nggak ada gelar pasukan besar saat itu di tahun 600-700 di Arab. Yang ada Romawi sekitar Yerusalem dan yang lain-lain, dan nggak ada di Arab, itu hanya perang-perang lokal gitu loh, tawuran. Tapi kalau mereka mengaku menghadapi pasukan, saya percaya tadi yang pakai cangkul tadi ya, pakai cangkul, pakai apa tadi bilang skop. Karena nggak pernah ada dan tidak pernah tertulis siapa itu panglima perang saat itu, mungkin dari suku lain atau negara lain. Nggak ada, Iya. itu kan mereka-mereka semua. Jadi Karena ngaku-ngaku aja mereka berperang hebat, diserang orang. Nggak pernah mereka diserang orang. Coba buktikan nama perang besar negara lain memerangi mereka tuh nggak ada. Tapi kita ini Itu namanya mental lah. Mungkin kita pun juga begitu gitu loh. Tapi kebetulan kita memang sudah berada di ya Tuhan yang sesungguhnya. Hanya mereka lagi sial aja. Itu. Gitu. Kecuali mereka Itu mau dia, bro. bertobat. Iya. Mana muslimnya turun? ada nunggu.
Mereka menolak Oke, pintar oke. mereka. Ada yang mau naik, ada yang mau naik. Ku naikin. Oke. Ini debater yang paling hebat. Rian. Ini mah sama kayak si Pande. lagi. Kirain siapa? Kira siapa debat paling handal? Rasul. Aduh. Fitnah terus kau Rasul. Rasul. Bikin kita Apa yang ketar-ketir dibisukan tadi. itu tapi itu dibisukan itu kenapa? Mana dibisukan ngarang. Bro Billy, mumpung malam sudah berlalu, nggak ada gitu yang waras-waras sedikit yang naik gitu. Baru mau Ya udahlah, diomongin. karena yang naik sirian cuman bawa ilir doang, biarlah sama sapi betina aja. Tas mikrofonmu Rian putus-putus. Jelas. Nggak kayak biasanya. Putus-putus suaramu. Gak usah gugup kau, bicaranya gak usah gugup, tenang. Tarik napas pelan-pelan. Keluarkan dari bawah. Sinyalnya lagi. Enggak, kayaknya dia tuh hilang gugup dia suaramu. tuh. Gugup Nggak dia kayak tuh. biasa Rian. Biasanya lancar kok. Parah ini. Sinyal lagi. Wah lembut sekali suaranya pun. Ini Bang, ini ada pakai nama Bang Suma, teriak-teriak naik, tapi tidak minta permintaan naik. Oh, ini bro, ada permintaan bro Billy. Jadi Rian ini katanya harus melawan dengan Aing. Oh, Mandru, kamu kan mau alaf Mandru, kamu mau alaf. Di sini ada Minta Murtadin nih, naik, namanya sapi Bang betina. Suma. Ajaran kasih di Kristen diajarkan menjelek-jelekkan orang. Nggak perlu dijelekkan, udah jelek. Kok nggak ada tombol naik? Mungkin Billy, naikkan Aing, Masa biar iya? Aing yang berbicara dengan Ada. Rian. Atau Rian bisa dibaptis malam Yaudah, ini. aku turun lah ya, naikkan si Aing. Siapa tahu si Rian itu maunya bicara sama Aing. Rian, keluarkan kepintaranmu, Ian. Ya, aku dukung kamu. Jangan kau keluarkan kebodohanmu, bikin malu aja. Nanti kalau kau keluarkan kebodohanmu, kau nanti sama kayak saya, kebodohan. Kalian tersesat. Yang lain. Parah suara Rian. Nggak bisa ini, nggak layak suaranya. Lagi di luar mana kamu? iya Rian. Ini. Ini. Yang lain mana yang lain? Halo. Jelas ya. Udah, mau yang lain di manakah sama aja. Jelas sudah ini. Bu Yuni silakan. Aduh. Siapa yang terakhir ini? Aduh, nggak ada. Iman. Si pejuang iman lagi nih. Muter-muter aja kerjaan. Malikil. Bro Malik. Udah jelas suaraku Billy. Iya, dekat mikrofon lah. Jadi enak kita yang sebelum-sebelumnya bagus semua, enak semua. Ini yang dua datang terakhir ini kurang jauh lah. Teriak aja di Udah mikrofon jelas itu. ini. Terlalu jelas. halus. Ini mic volume aku udah sampai full. Ya, udah udah jelas. habis. Ya udah cukup lah lumayan. Apa Rian? Siapa yang ajak baptis? Apa? Siapa yang titik-titik? Malikil kah? Malikil. Siapa yang ajak berdebat? Ini Malikil Artikulasimu mau banyak yang ketantang ini sama terpotong aku bro. ya. Malikil.
Nggak usah malikil. Kamu sajikan dulu. Kamu punya sajian awal apa? Gitu loh. Enggak, Malikil sanggup gak lawan aku. Nggak Aduh, sanggup, nggak sanggup. sajikan aja Sudah. sajian Sudah awalmu apa? nggak sanggup. Gitu loh. Ini ada pejuang iman. Apa yang ingin kau sampaikan pejuang iman? Oh ya, ini bagus mic-nya. Apa ya? Nah, ini Gini bang, bagus suaranya. kan dibilang gini, dibilang Yesus itu katanya hati-hati dengan nabi-nabi palsu yang menyesatkan gitu bang. Nah, apakah Paulus itu termasuk nabi palsu yang menyesatkan bang? Dari mana dia menyesatkan? Sekarang saya tantang seluruh Islam di muka bumi ini membuktikan satu kesalahan Rasul Paulus, dan itu belum pernah terjawab. Saya tantang. Apa? Paulus itu nabi palsu. Kamu mau tahu kesalahan Paulus? Mau kamu tahu kesalahan? Iya. Ya, Coba jawab. buktikan kesalahan Paulus dari Quran, hadis. Yang pertama ya. Yang pertama. Buktikan gini. Dengar dulu. Buktikan kesalahan Paulus dari pernyataan Muhammad dan Allah, karena Allah adalah Tuhan kalian, Muhammad adalah nabi kalian. Coba sandarkan pembuktian Paulus itu nabi palsu dari pernyataan Muhammad dan Allah. Coba. Karena gelarnya dia kalian ambil loh. Yang pertama. Sadis sekali. Pak, yang pertama Paulus tidak nikah. Yang kedua. Aduh. Dian, kamu Gini, pilih. Bang. Kamu mau saya kirim ke Bang. Yaman atau ke Arab? Bang, Jelasan gini dulu. bang. Aduh. Halo bang. Anak ini. Jadi gini Kamu bang. dari tadi manggil Herdi, disuruh beri jawaban untuk pertanyaan yang sederhana begitu aja, ngingong kamu. Cuci kaki, tidur kamu sana, jaga jemuran mama besok. Pakai timer. Pakai timer saja. Aduh, Aduh kali. Lawak Gini, kali. Lama Aduh. Marian kau ditiup, ini kakek sudah ancang-ancang lihat kamu, sementara kau hilang dia tiup kau. Ya udah, pejuang iman jawab. Dasar kalian menyatakan Paulus itu nabi palsu apa? Sandarkan pembuktiannya dari pernyataan Allah dan Muhammad. Coba. tadi kan aku nanya ke Kristenan, kok kenapa lari ke Islam bang? Gitu bang. Loh, Nah, ya harus kan dijawab secara Kristenan Islam dong, gimana kalian? Lu, aku Gini. nanya secara ke Kristenan, kan aku bilang Lah kata iya, Yesus. nggak ada. Hah? Kalau nggak ada kenapa? Kalau nggak ada terus kenapa? Begini loh bro, di Kristen Paulus itu tidak dengar dulu. Di Kristen tidak ada acara Paulus itu bercela. Sementara Anda datang membawakan Paulus bercela. Tentu harus berdasarkan kitab-kitab Anda yang mengatakan bercela. Jangan menuduh asumsi, nggak nyambung nanti. Silakan buktikan seperti Malikil bilang lewat Allah dan Muhammad. Tentu berdasarkan apa? Ya berdasarkan buku-buku Anda dong. Gitu. Di Saya kami mau- tidak ada masalah, tidak bercela. Gitu bro. Makanya kan menurut abang nggak ada bercela. Jadi saya mau nanya tentang yang di kitab-kitab Kristen gitu. Kalau di kitab Islam Apa ya itu? ngapain juga Islam ceritain Paulus kan? Ya berarti Jadi kamu Bercelanya bro. nggak ada dasar menyalahkan Rasul Paulus. Ya sudah. Jadi gini. Aduh, sabar. Ini Kan? keterangannya lucu. Ngapain menulis Paulus? Padahal kebakaran jenggot dengan Paulus. Iya lucu. Aneh orang, mengada-ada aja gitu. Cari pasal, nggak ada dasar. Bang Sari, kamu mau bertanya apa? Bang Billy. Ya, terima kasih. sudah Makanya update itu apa namanya TikTok kamu di Play Store, diupdate, cari TikTok kemudian update. Kayaknya belum update deh. Kamu TikTok kamu nggak bisa oke. naik kan? Oke ya, tidak ada permintaan ya. Terima kasih. Saya update besok. Terima kasih semuanya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di room ini terkait Ya, pernyataan yang tadi dinyatakan. Satu, yang kedua saya akan menanggapi tentang hadis yang dibacakan tersadarkan bahwa konteks hadis itu sebenarnya adalah dalam konteks perang Khaybar, di mana diketahui pada sejarah saat itu Yahudi Khaybar berkhianat terlebih dahulu.
Itu satu. Jadi hadis tentang mepet orang Yahudi, mepet tentang Maksudnya, binti Khaybar itu bukan. Dalam maksudnya konteks Yahudi memang berkhianat kepada siapa? Iya, berkhianat kepada orang Islam, membantu musuh di saat peperangan Khaybar. Loh, apa Itu satu. berkhianat? Apa yang membuat kau menilai mereka berkhianat? Daripada cuma Ya, naik mungkin bawa itu doang ke kan sini apa kan, namanya, boleh nggak itu ditunjukkan dari terkait kitab dengan mana itu tertulis penjelasannya, Bung Zuhri? Iya. Iya. Apa bisa Yang petani kedua, diserang? Mohon maaf Bung Zuhri ya, dalam perang pun penduduk sipil itu nggak layak untuk diperangi, apalagi ya, di petani. situ tidak ada Jadi Bung Zuhri keterangan. kalau mau menjawab ya Di mohon situ menjawab tidak jangan ada dengan iler ya. keterangan, Bang. Jangan dengan Sadar iler. dulu, Boleh nggak sadar. ditunjukkan datanya di kitab mana tertulis? Tunggu dulu. Saya belum selesai, Bang. Saya belum selesai. Jangan dipotong-potong dulu. Nanti kalau Ya saya boleh, bentar. dipersilakan. Kamu mau membantah argumen tersadarkan, bawa data, tapi Iya. jangan asumsi liar. Oke, silakan waktumu. Ya. Oke. Yang pertama di hadis itu tidak diterangkan bahwa ada penyerangan, tetapi cuma menggambarkan bahwa ketika pasukan sampai ke Khaybar itu bertemu dengan orang-orang petani. Itu satu. Yang kedua, itu tentang konteks Khaybar akan saya jelaskan tentang lebih rinci Iya. setelah saya menguraikan yang satu ini. Yang satu ini adalah penjelasan dari Anda sekalian bahwa Yesus Yang satu tadi aja dulu dikatakan- dijelaskan bro, konteks tidak menyerang itu. Yang pertama, coba dijelaskan lebih rinci lagi bro. Kupas satu-satu. Bu. Ada di Jadi sana enak. konteks Satu-satu menyerang. kupas. Itu cuma menggambarkan. Hadis itu menggambarkan. Oh, menggambarkan berarti itu Menggambarkan hanya waktu, apa bro? Menggambarkan ya. menggambarkan pemandangan bahwa pasukan itu Oh, bertemu pemandangan dengan bro ya. petani. Dapat dari mana bro Tidak itu bro? ada. Tak sadarkan. Kamu jangan motong dulu. Oh, enggak bro. Bro, Di kamu sini, bisa baca enggak bro? sadarkan dulu waktu ada di saya. Waktu ada di saya. Kamu tenang. Jangan Bukan masalah kamu tenang, panik, bro. karena Bukan masalah itu selalu tenang. Kamu gunakan Kamu itu hanya berbicara seperti untuk orang mabuk, bro. menjelek-jelekan. Kamu orang yang mabuk. Kamu baca Saya bro. orang Bro, mau baca bicara dulu bro, juga, baru saya bisa yang ini mabuk. bro. Kalau saya Karena orangnya kamu gini akan bro, sedikit kamu baca disadarkan. dulu. Zuhri. Ya. Saya baca ya bro, kamu biar kamu dengar ya. Oke. Muhammad mendatangi Khaybar pada waktu subuh, di mana penduduk Khaybar sedang keluar dengan Oke. membawa alat bertani, cangkul, sekop di Ya, atas ya, ya. leher pundak-pundak mereka. Tatkala mereka melihat Muhammad dan Zuhri dan rombongan kawan-kawan Zuhri yang lain, mereka berkata, Muhammad dan pasukannya, lalu mereka berlindung di balik benteng. Lalu Muhammad dan Zuhri dan semua kaum muslim lalu mengangkat kedua belah tangan beliau dan berdoa. Apa berdoanya ini? Bukan haleluya, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Apakah ini bukan penyerangan? Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan tersebut. Ini bukan menyerang ini, Khaybar hancur ini. Orang-orang yang diperingatkan. Berarti ya. Khaybar hancur karena lumpur Iya, ya. lapindo bro ya. Itu ada kata benteng, bro. Ya tinggal bawa aja Iya, data iya. kamu bro, lawannya dari mana bro? Pertama di situ ada benteng. Hah? Gini, Di situ ada gambaran benteng. Halo. Gini, Zari. Di mana memang di Zari, situ. kamu terangkan saja tentang kata cangkul dan skop itu loh. Sejak kapan ada orang menyerang pakai skop? Iya, Mau iya, kapanpun, iya. Ya, oke, mau saya gimana pun terangkan. waktunya. Saya terangkan. Itu gimana itu? Ya udah, jelaskan. Saya Gini, bro. terangkan. Saya terangkan. Gini bro, sebelum Dalam peperangan, saya menerangkan, terangkan. Saya jangan terangkan dulu. Jangan. saya tanya dulu, Jangan bro. dipotong-potong. Sebelum menjelaskan, saya ingin tanya, bro, pernah Pasukan baca? mana saja yang akan menyerang sebuah wilayah, di situ kadang bertemu dengan rakyat sipil, baik tentara Rusia atau tentara apa saja, itu biasa sudah. Untuk menuju sebuah benteng pertahanan, itu kadang biasa pemandangannya bertemu dengan orang sipil, dan di situ tidak dijelaskan dan tidak ada keterangan lebih lanjut itu menyerang dan membantai petani, tidak ada. Cuma pemandangannya adalah ketika pasukan datang di situ pagi hari di mana bertemu dengan seorang petani. Itu saja sudah. Di situ tidak ada pembantaian, di situ tidak ada apa. Karena di situ ada benteng yang mau dituju. Karena pada saat itu ada kondisi perang. Nah, kamu mau membela, Seperti tidak ada itu yang dasar saya- juga saya- ternyata yang kau saya- membela. Mau saya jelaskan. Itu dulu waktu ada di saya, jangan ini 5 orang ya, saya 1 orang.
bukan masalah satu atau yang lima kedua, orang. yang Gini aja tunggu dulu, Zuri, kalau kamu ini merasa waktu ada nggak di saya, sanggup, gini waktu aja ada di Zuri. saya, ini 5 orang Zuri, kalau kamu merasa tersadarkan nggak sadar. sanggup, ajak aja Ustadz kamu ke sini, bilang ke Ustadz kamu, tat, Kamu bawa pinjam datanya, pinjam datanya, pinjam kamu kitab-kitabnya, sudah putus mau harapanmu. lawan oten di sana. Yang Enggak, kamu kedua, bilang tunggu dulu, itu jangan ada dipotong. peperangan. Terus Khaybar itu hancur karena apa, bro? Apa Khaybar itu hancur karena mereka kebanyakan makan wortel? Saya jelaskan pada kondisi saat itu memang terjadi perang Khaybar dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi pada saat itu berkhianat. Berkhianat Jadi terjadilah atas perang apa? Khaybar. Berkhianat atas dasar apa, bro? Jangan asumsi ya. Asumsi. Berkhianat. Nanti saya bawakan datanya. Itu tersadarkan, paham. Kalau tersadarkan itu memang Iya, mereka bosan, berkhianat mantan- apa? Tentang apa? Coba. Iya, mereka Asumsi liar. berkhianat atau memaksakan keyakinan orang agama kepada orang lain. Cuma itu. Berkhianat apa mereka? Sudah saya jelaskan kronologi pada saat itu. Oleh karena itu ada hadis yang ketika bertemu dengan orang Yahudi pada lapangan. Hadis berapa? Saat itu kondisinya orang Yahudi memang berkhianat. Hadis Dimana berapa? ada hidup damai, tapi Nggak usah asumsi mereka dulu. faktanya membantu musuh Hadis orang berapa? Islam. Itu ada tersadarkan Hadis itu paham berapa? cerita itu. Tapi tersadarkan Jadi konteks dalam peperangan tidak bisa kita generalkan kepada non peperangan. Itu saja. Yang kedua, ini mau lanjut yang kedua. Ini tunjukkan data gini cara berdiskusi berdebat tuh gini, baca nih hadis sahih Muslim, baca nih sahih menurut ijma ulama di situ ada malikil, ada berserah, ada malikil malak juga, ada berserah juga, ada bili juga. Saya nggak ada karena saya bukan ulama, saya pendeta. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Bung Zuhri, dari Zuma, dari semuanya, dan sampailah kepada Nabi SAW. Ada aing di situ Nabi tidak dibaca. SAW keluar dan bersabda, mari kita pergi ke pemukiman orang-orang Yahudi. Lalu kami pergi bersama beliau. Setelah kami sampai termasuk Zuhri di pemukiman mereka, maka Rasul berdiri di hadapan mereka dan berseru, wahai kaum Yahudi, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Ingat ya, masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat, atau Zuhri akan dibantai. Mereka lalu menjawab, wahai Abu Qasim, kamu telah menyampaikan itu. Rasul menimpali itu yang aku inginkan. Masuk Islamlah kalian akan selamat. Mereka menjawab, kamu telah menyampaikan itu wahai Abu Qasim. Rasulullah bersabda, ini orang banyak bacot benar sampai 3 kali memperingatkan orang. Begitulah yang kami inginkan. Beliau mengulang seruan tersebut sampai 3 kali. Sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya bumi kepunyaan Allah dan Rasulnya. Pede amat lu, siapa yang ngangkat lu sebagai Rasul? Tanda lu Rasul apaan? Oleh karena itu aku mengusir kalian dari negeri ini. Baca ini, aku mengusir kalian dari negeri ini. Salahnya apa diusir? Cuman nggak mau masuk Islam. Oke, saya jelaskan. Tunjukkan hadis Saya kamu, tunjukkan, jangan Saya ilir jelaskan. doang, Nggak usah asumsi liar, Dalam tunjukin perang data aja. Khaybar, mungkin Anda sekalian yang ada di room sini harus membaca sejarah tentang perang Khaybar, di mana di sana penduduk Yahudi memang berkhianat membantu musuh memerangi Islam setelah berkhianatnya mereka apa? diberi jaminan hidup damai. Yang berkhianatnya apa? Saya mau jelaskan. Kamu jangan diam. Nggak perlu jelaskan tanpa data, nggak kami terima. Kamu dalam Asumsi Nggak liar. menjelaskan bahwa ilir nggak usah bro, ilir kamu busuk. Perang Khaybar Nggak usah asumsi perang liar, dimana bawa dimulai data. sebab Asumsi liar tidak diterima. bukan asumsi, cari sendiri fakta perang Khaybar. Hadis berapa? Tersadarkan Hadis itu, berapa? paham sudah. Hadis berapa? Sebutkan. Hadis Sejarah. apa? Umur berapa? Sejarah apa? Tunjukin, nggak usah asumsi liar. Kalau mau takia di rung-rung Pargoy aja kamu. Iya. Ya oke. Kamu kalau nggak bisa buka data, saya bantuin Tersadarkan kamu. itu sudah, Pak. Itu saya mau jelaskan. Enggak, saya bantuin kamu. Jadi di sini mereka diperingatkan masuk Islamlah kamu maka akan selamat. Enggak masuk Islam, di sini baca nih. Brodet. Iya, saya mau jelaskan. Pemaksaan Itu Oleh karena itu, pemaksaan aku mengusir kalian dari negeri ini. Orang Yahudi diberi opsi untuk masuk Islam.
Sebelum Halo. itu orang Yahudi diberi jaminan hidup damai, akan tetapi orang Yahudi itu berkhianat. Maka Sampai 3 bagi saya hitung, pengkhianat sampai 3 seperti saya hitung. Kalau OBM kamu nggak bawa diperangi. data, kamu saya kick kamu ke Sebelum Somalia. memerangi, Kamu itu cocoknya di maka Somalia mereka dan di diberi opsi Afghanistan untuk kamu. Islam. Itu yang pertama. Satu, Brodet, buka Sirah Nabawiyah Al-Buti. Di situ jelasnya. aku mau buka itu bro. Cuman kasihan dia nggak tahu. Adalah Kamu tahu nggak? penduduk Yahudi di Madinah itu duduk di Sebelum Hitler ini akan apa? tapi Sebelum Hitler Yahudi melakukan penindasan berkhianat, Yahudi itu membantu Muhammad. memerangi orang Islam, membantu musuh dalam memerangi orang Islam, sehingga orang Yahudi itu diperangi, berkhianat pada kesepakatan damai. Sebelum diperangi, mereka diberi opsi pilihan untuk masuk Islam. Udah, saya kirim kamu ke Somalia, Zohri. Saya sudah kirim kamu ke Somalia, tunggu aja penjemputan loh. Kami nggak perlu sampah yang bawa ilir ke sini. Iya, ya kamu membawakan inti masalah di sini masalah ya. Orang Yahudi ini bermasalah. Masalahnya kamu nggak bisa terangin di dalam narasi kamu dari sumber manapun gitu loh. Bahwa mereka berkhianat di mana ceritanya? Itu judul 1. Yang kedua kamu terangkan nanti tentang jizyah lah ya, tentang pacul tadi gitu loh. Oke, welcome ke Somalia atau kamu mau ke Afghanistan terserah lah. Ngarang-ngarang aja orang-orang ini. Bawa masalah tapi nggak ada dasar. Ini room untuk edukasi ya, jadi sampah-sampah nggak diperlukan di room ini ya. Saya akan tunjukkan bagaimana di Parit, di Khaybar, di pasar Khaybar itu bangsa Yahudi di kalian bantai. Berapa ratus orang itu, Brodet? Ada berapa ratus tuh Bro Malikil kemarin bilang tuh? 300, 400 ya Bro Malik ya? 600? 100, 700. Wow. 700, bayangkan. Jadi lengkapnya Brodet di Sirah Nabawiyah Al-Buti. Jadi di situ ceritanya Muhammad itu udah lama tidak mengunjungi Khaybar. Lalu dia kasih ke pasukannya, ayo kita mengunjungi Khaybar. Nah gitu. Jadi pas dia mengunjungi malah jadi preman ya. Pas dia mengunjungi Khaybar, didapati orang Khaybar mau bertani karena memang tidak ada perseteruan. Jadi tentang pengkhianatan dapati di dalam Sirah Nabawiyah. Nah, gitu. Jadi kalau muslim-muslim bertakiyah seperti itu, minta datanya selesai. Nggak bisa tunjukin. Jadi buka aja Sirah Nabawiyah, langsung ketik kata kuncinya ini, kata kuncinya Parit. Akan keluar Parit di sini berapa banyak ya yang dibantai. Iya. Jadi jangan salahkan Hitler. Hitler itu terinspirasi dari sini. Karena sebelum ada Hitler sudah ada ini duluan. Sirah Perjanjian Madinah itu bunyinya tidak boleh agamamu, agamamu itu. Jadi tidak boleh saling Muwatta Malik 1388 dia berkata tidak akan bersatu di Jazirah Arab dua ajaran. Jadi harus diusir salah satunya, atau kalau lebih dari 1, 2, 3 yang lainnya diusir. Yang tinggal harus Muhammad Islam itu. Seperti Muslim 3311 tadi. Tapi masalahnya Kristen ada tidak akan bersatu dua ajaran di Jazirah Arab. Ya harusnya bisa dibuktikan sampai